Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Wong Berbes TV Online di acara Banjur Ramadan. Banjur Ramadan ini seperti biasanya yang sudah membedah film dari sudut agama. Tentunya bersama saya Alul Furqon dan sebelah saya ada Ustadz Imron. Aduh, berat buat saya. Berat. Udah pantas Ustadz. Terlalu berat buat saya dipanggil Ustadz. Terlalu merendah Ustadz Imron ini. Beliau ini adalah salah satu alim ulama juga. Waduh. Bukan alim ulama, Pak. Terus apa? Cadangan imam. Cadangan. Ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi kita memiliki film dari Wong Berbes TV Online, kemudian kita ambil hikmah dari film itu untuk dijadikan suatu pelajaran dari sudut pandang agama. Kira-kira nanti kita lihat filmnya, kemudian Ustadz Imron bisa menjelaskan atau menjabarkan dari sudut agamanya. Kira-kira filmnya tentang apa itu, Bang? Tentang apa saja lah. Nanti boleh dikritik, boleh dikasih saran, yang penting bermanfaat. yang Baik lain. yang nonton juga ilmunya dapat, apalagi saya yang nol banget itu ilmunya gitu. Sehat dan sehat. Kayaknya tegang nih. Pari masih ini pari. Oh, Pari. Masih panen ini. Panen. Luar biasa, selain beliau sering jadi imam di masjid, masya Allah. Beliau juga berat itu. sering membantu orang tua dan spirit untuk menjadi seorang petani juga, masya Allah. Karena petani di kita semakin limited, Bang. Waduh, ya benar limit ya. Penerus para petani semakin berkurang sekarang. Iya, prihatin ya. Makanya kita usulkan ke pemerintahan untuk membuka lowongan pekerjaan buat para petani. Dibalik ya, biasanya Dibalik, ya. kita nyari pabrik dan sebagainya, ini malah dari petani. Iya. Ya mudah-mudahan petani makmur semuanya. Amin, amin, amin. Nah, gimana Tar, langsung saja Tar, ya. Iya. Kita nonton filmnya dari Wong Berbes TV Online yang berjudul apa ya? Judul Tuyul Cuti di bulan Ramadan. Nah, ini dia filmnya. Konengan di sibol. Kena konang di si. Konang kasih. Allah. Wah. Ini banyak di si. Ampun. Cuman Ya. bakare. Alhamdulillah baik. Syukur hari baik tak. Ya. Kon sakin nang dicung tugas ya. Aku tak kongkon majikan ngidul bae mana. Aduh. Aduh, aku tuh kemudian nak kene bae jari bosnya. Ya enak kok. Jari bosnya nak kene kan sugi-sugi wong. Aku ngidul mana aduh. Olies titik. Kunci hari oli secuil bae diupai apa cung? Aku lamun olies pakai ya biasanya Iya. nenek susu. Susu. Cuman lamun secuil oli banyak bekasan beras gitu. Aku tadi nenek American Seafood, cilok Japanes, cireng Korea. Aduh, aku tak cuman kue. Tapi pengen anggar aku oli ake. Iya. Cuma sakit aku lagi syukur ke. Syukur apa mas? Dan maning puasa sih Oh iya ya, pirang dina maning sih. patang dina jarene. Terus kudu pimen kieu. Iya gari puasa, orang bisa apa-apa ya. Iya. Nyolong. Iya, Terus orang dewek. bisa. Ya dewek di penjara. Tidak. Pimen. Aku alis titik bae, pimen kike. Loh, Kalau sitik baik iya. kurang penglaris dean. Itu yul kue pengalamannya apa bae? Ya ake anak senenge, anak susahe, anak sedie, anak gemuyune, ya anak jelung ngepe, anak. Udah mau ke kampung gitu anak pernah. Prestasinya kayak sih bangun umpah majikannya prestasi gue Oh. mantep pon sih
pengalaman terburuknya apa? Oh iya, wingi ya aku maling nang tukang fotokopian. Terus Akeh segepok, malah anak lorong rong gepok. Tapi Ya. ning aku tak cukup segepok. terus Tapi anduk omah di ganyami majikan. bisa dari kanyami. Iya, yakin aku sampai di jebus kena ning sumur ya. Gara-garane kowe duit fotokopian. Ini grup yo kan. Oh iya. Mulane SCG. Ya, jadi seperti itu Tad. Jadi tayangan tadi, film tadi menerangkan tentang tuyul yang berdua curhat Tad. Oh, iya. Jadi berdua yang curhat katanya. Malu halus juga curhat ya Pak. Iya, makhluk halus saja curhat. Nah, itu makanya saya ingin mempertanyakan itu yang pertama, apakah makhluk halus juga seperti kita ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Kemudian apakah di tayangan tadi kan mengatakan bahwa aduh jadi khawatir lah ini bulan Ramadan nanti saya di penjara, di cengkram atau apalah itu. Ya, Menurut jadi mereka gitu ya. menurut mereka kan seperti itu. Jadi apakah benar di makhluk halus itu di penjara pada saat bulan Ramadan? Monggo bisa ditanggapi film yang tadi sesuai pandangan ataupun pendapat dari Ustadz Imros. Ya, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Alul ya yang telah memberikan waktunya kepada saya. Kami ucapkan selamat berpuasa bagi seluruh subscriber atau seluruh penonton di channelnya TV Wong Berbes. Untuk menyikapi tentang permasalahan tadi ya, yang namanya makhluk halus itu kok ada yang curhat gitu. Iya curhat. Mungkin makhluk halus curhat ketika akan masuk bulan suci Ramadan itu mereka kebingungan. Ini gimana, ini gimana, ini gimana, mereka bingung. Ya sebenarnya sih memang ketika mendekati bulan suci Ramadan, yang namanya bulan Ramadan kan itu bisa dikatakan bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan berkah ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan. Makanya ketika seorang muslim, seorang yang mukmin bergembira ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka dia diharapkan oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya di saat bulan Ramadan ini mari kita perbanyak amal kebaikan Bang. Ya bukan cuma hanya puasa kemudian tidur gitu ya. Kebanyakan kan gitu ya. Puasa tidur. Tidur juga artinya ibadah sih. Memang sih ya, tidur juga ibadah ya. Daripada kita nggak tidur tapi Ngomongin orang. oh iya. Udah tidur tadi. Iya. Untuk permasalahan yang namanya tadi ya, setan itu katanya di bulan suci Ramadan itu dibelenggu gitu ya, atau di penjara. Bahasanya kan di penjara atau dibelenggu itu memang dibelenggu karena satu, Allah mempersulit mereka untuk menggoda manusia. Karena satu, ketika rahmatnya Allah itu dibuka selebar-lebarnya ya, mereka itu bingung Bang. Contohnya kayak gini aja Bang, ketika kita ya bahasanya dipersilahkan menempat di mana saja bagi contoh segini, kita masuk ke desa Kubang Sari, terserah Anda mau tempatnya di mana, di Kering 1, di Kering 2, Kering 3, bebaslah. Itu kan tidak ada tidak ada suatu gangguan. Jadi yang namanya setan di bulan puasa itu memang dibelenggu, tapi dalam artian mereka itu dipersulit untuk melaksanakan perbuatan jelek. Contoh Bang Alul puasa di siang hari, Bang Alul melaksanakan seumpama sodako 1 kali, sodako 1000 akan dilipat gandakan berapa kali itu. Makanya sebisa mungkin itu ketika datangnya bulan Ramadan itu setan tidak ada celah Pak. Tapi kenapa kok banyak ya?
di bulan Ramadan itu banyak Orang-orang sekali melakukan kejahatan, orang melakukan kejahatan. judi ya, mabuk kadang ada, kadang apa sering nggak tahu ya, intinya adalah. Ada ya. Makanya yang namanya manusia Bang ya, manusia itu meliputi dari yang namanya hawa nafsu ya Bang. Ketika hawa nafsu kita itu sudah terlatih sebelum datangnya bulan Ramadan, kita sudah terlatih sering berbuat maksiat, sering melaksanakan perkara yang tidak baik. Ketika di situ jadi kebiasaan, tapi karena tidak ada rem dalam dirinya tersebut, nanti itu akan timbul juga nanti ketika masuk bulan Ramadan. Biasanya orang tersebut itu belum datangnya bulan Ramadan sering gibah atau sering apa, itu akan masuk ke dalam ibadahnya, jadi merusak ibadahnya seorang tersebut. Berarti makhluk halus itu diikat dari segi kebebasannya ya. Iya. Jadi berarti kalau makhluk halus sendiri memang ada di sekitar. Ada. Meskipun Ramadan ada. Ada. Jadi pola pikir saya sendiri atau orang awam sendiri katanya di penjara ya. Oh berarti di penjara lah. Oh, di penjara jadi kan kita itu- bingung juga. Oh barangkali kalau di penjara kita nggak ada kejahatan nih. Ya kan manusia. Banyak yang pandangan seperti itu. Banyak yang pandangan seperti itu. Makanya nanya. bahasanya gini, terlalu luas untuk menjabarkan tentang bahasanya setan itu dibelenggu ya. Banyak kan pendapat-pendapat ulama yang mengatakan dibelenggu itu karena tadi dipersulit mereka jalan untuk membuat kemaksiatan. Contohnya saja ketika kita berpuasa, tidur kan, makanya tidur dikasih pahala sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa setan tidak panas? Pak? Oh iya, Gitu. berarti saking kita melaksanakan kebaikan dilipat gandakan, akhirnya setan pun sulit untuk masuk seperti itu. Iya betul. Oh, Jadi bahasanya mereka itu kagum loh, setan itu kagum. Kok cuman kayak gitu aja kok bisa dilipat gandakan. Jadi gimana ya caranya? Pokoknya caranya gimana caranya? Makanya caranya tersebut itu terbiasakan dari manusia itu sebelum datangnya bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan itu seperti apa? Nanti itu akan masuk ke dalam caranya tersebut. Iya iya. Kadang kita juga berpikir kok manusia itu malah katanya setan di penjara lah, terus kebebasannya sulit lah untuk masuk gitu. Tapi manusia banyak melakukan kejahatan mungkin karena udah mendarah daging. Iya, kan? mendarah Itu emang sebelumnya udah emang seperti itu. Makanya jadi minim kebaikan. Iya, makanya ketika kita sebelum masuk bulan Ramadan itu kan di bulan Sya'ban itu kan diperbanyak untuk bertaubat kepada Allah agar nanti kita di bulan puasa itu dijauhkan dari sifat sebelum Ramadan itu seperti apa. Kan di bulan Ramadan itu adalah bulan, bahasanya apa ya, bulan itu kalau tadi sekarang lagi apa itu Bang? Lagi panen gitu. Lagi panen. Nah, lagi panen, makanya ketika kita masuk bulan Ramadan itu kita lagi panen raya. Iya iya. Maka manfaatkan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau kita lanjut lagi kayaknya panjang lebar Oh, ini panjang, Bang. berhubung kayaknya waktunya udah ini takutnya bosen ya. Bosennya soalnya ini kayaknya habis buka puasa. Oh iya. Kita kan Bang tadi abang puasa nggak Bang? puasa lah. Oh, Alhamdulillah alhamdulillah. Muslim. Iya. Soalnya tadi lihat di toko gitu, cuma lihat, nggak tahu Iya. makan enggaknya. Makan mah enggak, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setannya di bandar. Alhamdulillah. Oke, itu aja kita ke episode berikutnya tentang apa nanti kita bahas lagi ke episode berikutnya. Mudah-mudahan Gus tadi juga sehat selalu ya, diberikan panjang umur juga untuk episode Amin. berikutnya. Tentunya barangkali panjenengan semuanya ingin memberikan sedikit bantuannya, rezekinya, ya langsung saja di bawah ini insya Allah amanah ya untuk nanti didonasikan. ya untuk didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah nanti di akhir bulan Ramadan insya Allah kalau ada insya Allah adalah orang-orang baik semua. Semoga saja ya apa yang kita laksanakan tadi pagi ya berpuasanya lancar dan memang benar-benar pahalanya Diikhlaskan dan akhirnya pahalanya berlipat ganda, masya Allah.
Itu saja dari kami, tetap pantengin terus Baju Ramadan setiap harinya di channel Uang Berbes TV Online selama bulan Ramadan dong, sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka. Berarti kita mengalahkan kultum itu Bang. Iya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.